dengan cara preventif atau pencegahan, kontrol teknis atau menggunakan teknologi, dan yang terakhir itu ada manajemen lingkungan. Itu merupakan konsep perancangan pengendalian pencemaran udara. Prinsip pengendalian pencemaran udara yang pertama, pengendalian di sumber. Mengurangi emisi sejak awal dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan perawatan mesin. Kemudian pengendalian di jalur atau median, menghambat penyebaran polutan itu dengan menggunakan cerobong tinggi dan pengaturan ventilasi. Yang ketiga, pengendalian di penerima, melindungi manusia yaitu dengan cara penggunaan masker sehingga mengendalikan pencemaran udara itu masuk dalam tubuh manusia. Kemudian bagi lingkungan bisa melakukan penanaman vegetasi. Kemudian ada tahapan perancangan pengendalian. Yang pertama, identifikasi sumber emisi. Dalam identifikasi sumber emisi ini menentukan asal dan jenis polutan emisi tersebut. Kemudian karakterisasi emisi meliputi konsentrasi polutan, lalu alir gas, sifat kimia dan fisika. Itu merupakan karakterisasi emisi. Ketiga, penentuan bahan pokok mengacu pada standar kualitas udara ambien dan emisi. Yang keempat, pemilihan teknologi pengendalian. Untuk pengendalian partikulat bisa menggunakan teknologi siklon separator, backhouse filter, dan elektrostatik presipitator atau disebut dengan ESP. Untuk pengendalian gas itu bisa menggunakan striber atau absorpsi. Kedua ada absorpsi atau arang aktif. Ketiga ada thermal oxidation dan catalytic converter. 5. Perancangan teknis meliputi perhitungan efisiensi alat, desain ukuran alat, dan sistem operasi. Itu merupakan bagian dari perancangan teknis. 6. Ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi bisa dilakukan dengan pengukuran kualitas udara dan pengujian kinerja alat. Ada contoh penerapan dari perancangan pengendalian pencemaran udara tersebut. Yang pertama, untuk kendaraan bermotor dengan masalah emisi karbon dioksida dan nitrogen oksida. Solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan teknologi catalytic converter dan uji emisi secara berkala. Kemudian untuk industri yaitu dengan masalah partikulat dan gas berbahaya. Solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan teknologi ESP dan ESP untuk debu, kemudian strider untuk gas. Teknologi yang saya sudah sebutkan sebelumnya tadi itu bisa digunakan atau diterapkan dalam kendaraan bermotor dengan masalah emisi CO dan NOx. Terus untuk industri dengan masalah partikulat dan gas berbahaya. Dalam pencemaran udara, salah satu contoh perancangan pengendalian pencemaran udara yang sangat-sangat sederhana bisa dilakukan yaitu pembuatan alat penyaring udara menggunakan alam aktif dan kipas. Rancangan alat sederhana ini bekerja dengan mengalirkan udara kotor melalui beberapa lapisan penyaring. Udara yang masuk pertama kali akan melewati kain tipis atau kain basah. Kain ini berfungsi untuk menahan partikel-partikel besar seperti debu kasar atau kotoran yang terlihat. Setelah itu, udara akan melewati lapisan berikutnya yaitu spons atau kapas. Pada tahap ini, partikel yang lebih kecil akan tertahan sehingga udara
digunakan untuk pencemaran udara ya